Bung Ridho, jadi kalau Pak Jokowi ini kan ada dua statement. Yang pertama dulu kan akan cawe-cawe, ya kan? Tapi pada saat sekarang tadi dalam sidang tahunan MPR mengatakan urusan capres-capres itu gak ikut-ikutan. Saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua koalisi parpol, gak akan ngatur-ngatur, gak akan jadi kingmaker. Ya. Yang dipercaya yang mana kalau Pak Ridho? Yang pertama ya. Yang pertama itu yang mana? Yang pertama akan cawe-cawe. Gitu. Akan cawe-cawe, artinya? Cawe-cawe. Dari berbagai macam gestur Pak Jokowi yang sudah dilakukan ya, dengan diturunkan anaknya bertemu tokoh ini dan tokoh itu, capres-capres, itu salah satu bukti indikasi yang kuat lah. Kan capresnya yang menemuin putranya. Ya, berbagai macam cerita lah kita bisa buat ya gitu. Nah, saya ingin sedikit mengomentari tentang pidato tadi ya. Jadi harusnya dalam pidato kenegaraan ya itu ini akan dilihat tidak hanya seluruh Indonesia, tapi juga luar negeri. Jadi harus mencerminkan juga high politics, politik yang adiluhung, yang adab, ya, yang tinggi. Jangan sampai ada hal yang less formal ataupun sampai cengengesan seperti. Tapi kan ada dua pidato kan, pidato di depan MPR dan pidato soal APBN kan sebetulnya di DPR maupun di sana sebenarnya. Ya, dimanapun itu kan formal semua. Ya. Nah, seharusnya mencerminkan ini adalah pimpinan tertinggi Republik ini, ya, termasuk yang dikatakan. Saya juga sama konsennya, sepertinya tim di belakangnya ini mungkin kurang memahami ya tata naskah dan segala macam yang seharusnya mencerminkan sekali lagi politik adiluhung yang tinggi lah, yang beradab. Gitu. Oke, kalau Partai Umat larinya kemana? Untuk Capres 2024? Di Rakernas kita sudah mendeklarasikan ke Pak Anies Baswedan. Ya. Tadi kan Pak Amin Rais bilang ke Prabowo. Yang mana yang betul? Nah, itu improvisasi juga itu. Pak Amin Rais, Partai Umat, insya Allah bulat utuh kita mendukung Pak Anies Baswedan. Lalu pernyataan Pak Amin Rais? Itu doorstop, kemudian dalam konteks yang mengandai-andai. Jadi kalau ditanya sekarang, ya, pertanyaannya ya, kalau ditanya sekarang, bagaimana nanti kalau begini begitu, ya jawab kita, ya insya Allah nanti kita kasih tahu. Oke, jadi masih Pak Amin berbeda, Partai Ridho berbeda gitu? Oh enggak, Pak Amin sama. Partai Umat bulat utuh mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, baik. Kalau Garuda kemana? Garuda kan belum ketahuan ini, pendulumnya akan ikut ke blok yang mana dan harus ikut mengusung kan sebenarnya dalam Pilpres 2024? Ya kalau Garuda sampai hari ini kita masih mengutak-atik ya. Mengutak-atik? Mengutak-atik dua pimpinan bangsa yang terbaik ya. Antara siapa dan siapa? Antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Jadi kami lagi mengutak-atik kan nama Partai Garuda lambangnya udah mirip Gerindra kan, ke Gerindra ya? Ya bisa saja. Bisa saja kan? Bisa saja kan. Kan kita belum keputusan. Belum ada keputusan. Bisa diatur. Gak bisa diatur. Kalau kita gak bisa diatur. Artinya ya saya mau sampaikan bahwa kita ini karena memang rata-rata bisa dibilang 80%, 90% Partai Garuda itu berisi benar-benar real anak muda. Real anak muda, terus? Jadi kita memang mendiskusikan dengan mereka, nggak harus selalu keputusan itu ada di atas ya. Kita mendiskusikan ya, ada persentase antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu ya baru sampai sekarang ini sih agak-agak tinggi ke Pak Prabowo. Agak kecenderungan ke sana. Ya. Oke, Bib mau bicara? Iya, saya mau silakan. Numpang nitip pertanyaan ya, ini boleh langsung nanya atau boleh, saya nitip deh, saya nitip ke Mas Budiman. Saya sebenarnya penasaran nih, dari tadi kita ngebahasnya kan sumbernya pidato, tapi sebenarnya para perwakilan partai yang ada di depan ini ketika Mas Budiman tanya secara straightforward ini mau kemana sebenarnya, itu mempertimbangkan gagasan dari para capres atau enggak sih? Atau cuma hitung-hitungan angka, ngelihat siapa bakal cawapresnya atau gimana tuh sebenarnya? Kayaknya soalnya belum ada yang ngomongin gagasan tuh. Oke, baik. Heri, tadi kan Heri kan udah jelas tuh pendukungnya adalah pada Mas Ganjar Pranowo. Ini yang dipertimbangkan memang apa? Tadi yang Di Fitri katakan gagasan yang dibawakan oleh capres atau ada faktor apa lagi sebenarnya yang membuat Perindo menjatuhkan blok kepada Mas Ganjar Pranowo? Ya, fakta politik hari ini kami adalah bagian daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu satu poin. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu harus dilanjutkan. Kita seperti disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato itu juga bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas 2045. Kita akan masuk pada posisi kelima negara besar dunia. Sudah ada strateginya. Maka pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang memiliki komitmen untuk terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Jadi gagasannya adalah gagasan Presiden Jokowi yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo. Poinnya adalah setiap pemimpin itu
apa yang sudah dilakukan harus memiliki komitmen pemimpin ke depannya untuk melakukan. Jadi tidak berganti pemimpin lalu kemudian semua yang sudah dilakukan itu hilang, harus disusun dari bawah. Jadi keberlanjutan itu sangat penting. Keberlanjutan gitu. sangat penting. Energi bangsa ini habis hanya karena ganti pemimpin lalu kemudian kebijakan. Tapi Pak Prabowo juga mau melanjutkan kan, bahkan menyebutkan tim kabinet Jokowi. Ya kita lihat darahnya seperti apa, itu kan penting. Dua-duanya mau melanjutkan bukan? Persis, tapi kan lahirnya Ganjar Pranowo adalah sama-sama dari partai yang dari PDIP, seperti itu. Oke, baik, Bung Said. Ini kan Bung Said ini kan tadi mengatakan masih mau menunggu suara buruh ya. Tapi gagasan apa sih kalau Anda mau menjatuhkan pilihan pada A, B, C, itu apakah seperti Bipip katakan tadi gagasan yang ditawarkan atau ya udahlah asal pilih aja lah, kira-kira gimana? Tadi saya sudah sebut, Partai Buruh akan memilih calon presiden yang berani mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara menempatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara menempatkan sebagai agen outsourcing. Ini jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, ini yang tidak boleh. Itu kan modern slavery. Orang bilang Partai Buruh pada identitas. Yes, we are the identitas political party karena kami adalah identitas kelas. Oleh karena itu menjadi penting bagi Partai Buruh untuk menentukan pemimpin masa 5 tahun ke depan, memastikan hak-hak buruh, hak-hak petani yang tanahnya dirampas, hak-hak nelayan yang nggak pernah punya perahu, hak-hak perempuan yang termarginalkan karena kekerasan, hak-hak buruh migran yang diperkosa, yang dipancung. Kami ingin memastikan itu dan terakumulasi di Omnibus Law. Udah ada belum sih? Oleh karena itu konvensi akan menentukan itu. Kami tidak berhenti di situ. Kami ingin melakukan sebenarnya karena sistem. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hal yang wajar nggak? Wajar. Karena sistemnya udah terjadi begitu. Kami menginginkan presidensial threshold 20% dihapus agar setiap partai politik mempunyai calon presiden. Kalau Partai Buruh berorientasi pada kelas, maka calon presiden kami adalah kelas. Itulah kita meminta agar negara memberi ruang. Hakim Mahkamah Konstitusi memberi jalan. Kalau dia udah jadi peserta pemilu, jelas kami beda kok identitasnya. Kami beda dengan Partai Golkar, kami beda dengan Partai PDIP. Karena apa? Apa yang menjadi orientasinya beda. Gimana kami mau pilih seorang calon presiden kalau dia pro outsourcing? Bagaimana kalau kami bisa cari calon presiden, tidak ada ruang presiden yang ingin kami pilih, dia pro kepada petani yang reforma agraria, kedaulatan pangan, semua ditutup dengan sistem ini. Jadi nggak salah kalau Presiden Jokowi melakukan itu. Karena apa? Sistemnya memang orang mencari ada gula, ada semut, ada elektabilitas, maka dia menjadi ruang untuk mendapatkan itu. Belum lagi lembaga survei yang menguatkan itu. Terus di mana orang-orang kecil ini menempatkan diri dalam ruang yang sudah dibuka menjadi peserta pemilu, mencari pemimpinnya. Baik. Ini konkret ya. Pertama adalah presiden yang mau mencabut Omnibus Law dan kemudian presidensial reforma agraria lebih konkret. Bung Abdel, silakan. Anda mau menanggapi kelihatannya. Ini saya cuma pengen nanya sebenarnya bapak-bapak yang mendukung atau mengusung Pak capresnya, itu capresnya mau nggak sih? Anda nanya ke siapa itu? Iya, siapa silakan Mas Budiman bisa. Capresnya udah mau maju gitu. Iya, capresnya mau nggak sih didukung sama partai ini gitu? Atau ada punya kewenangan? Jadi kan begini masalahnya, kita ini memang sudah dibatasi jumlah capresnya. Jadi nanti kayak Partai Buruh ada kesulitan tuh. Kalau misalnya semua capres tidak menyatakan secara tegas akan mencabut Omnibus Law misalnya, berarti kan Partai Buruh harus golput. Itu persoalan kan. Memang kita sudah dibatasi. Ini sistemnya kayak begini. Sekarang kan ini kan waktunya tinggal sebulan. Kan yang ditanya itu kita main dalam koridor yang sudah ada ini. Karena nggak mungkin kita ubah. MK udah nggak nerima perkara lagi dalam situasi seperti ini. Jadi sekarang ini seperti kata Bung Anas tadi, tinggal pengusung atau pendukung begitu. Kita yang belum punya seat di parlemen di Senayan tadi, yang judul pertemuan ini adalah menuju Senayan tadi, kita yang belum punya seat di Senayan, kita akan menjadi pendukung, kira-kira begitu. Nah itu disampaikan nggak ke? Oh harus gitu, harus ada kontrak juga nanti dengan mereka gitu. Pastilah mereka memerlukan dukungan, lebih banyak lebih baik tentunya, karena jumlah orang yang bekerja buat capres itu akan lebih banyak begitu.
Baik, terima kasih Pak. Udah puas ya. Oke ya, dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi, kita akan beralih ke strategi 8 partai politik yang hadir malam ini untuk bagaimana nih mengutak-ngatik cara berburu tiket agar bisa mendapatkan kursi di Senayan. Kami kembali usai jeda.